Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resum laporan keuangan. Nama perusahaan yang saya ambil yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk. PT Astra Agro Lestari Tbk atau Astra Agro berdiri sejak 3 Oktober 1988 dengan nama PT Suryaraya Cakrawala. Pada Agustus tahun 1989, perseroan berganti nama menjadi PT Astra Agro Niaga. Perseroan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini juga pernah mengembangkan perkebunan teh dan kakao di Jawa Tengah pada tahun 1990 dan meluncurkan produk minyak goreng dengan merek Cap Sendok pada tahun 1992. Pada tahun 1997, PT Astra Agro Niaga berubah nama menjadi PT Astra Agro Lestari Tbk dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode AALI pada 9 Desember di tahun tersebut. Hingga saat ini PT Astra International Tbk memiliki 79,68% saham Astra Agro dan 20,32% saham dimiliki oleh publik. Kemudian kegiatan usaha perusahaannya yaitu berusaha dalam bidang pertanian, dan untuk mencapai maksud serta tujuan tersebut yaitu perseroan melaksanakan dan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan dan agroindustri. Kemudian standar akuntansi yang digunakan yaitu BSAK, dan metode pencatatan yang digunakan yaitu Accrual Basic, serta metode arus kas yang digunakan yaitu metode langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan laporan laba rugi dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang, yang dimana kita bisa lihat bahwa pendapatan perusahaan di tahun 2023 tercatat sebesar Rp20.887.611 atau mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau tahun 2022. Pendapatannya itu sebesar Rp21.267.225. Penurunan tersebut disebabkan oleh terjadinya penurunan terhadap harga rata-rata penjualan CPO perseroan sebesar 14% serta harga rata-rata penjualan kernel perseroan sebesar 38%. Kemudian pendapatan yang paling besar itu adalah minyak sawit mentah dan turunannya sebesar Rp19.222.254 pada tahun 2023, dan pada tahun 2022 sebesar Rp19.224.634, dan pendapatan yang paling kecil adalah pendapatan penjualan bibit sebesar Rp1.061.000 pada tahun 2023, dan pada tahun 2022 itu belum ada pendapatannya. Kemudian perbandingan biaya yang paling besar dan paling kecil. Terlihat biaya yang paling besar berasal dari beban produksi yang meliputi penggunaan bahan baku dan biaya pengolahan sebesar Rp12.330.232 per tahun 2023, yang dimana biaya ini komponen terbesar dalam struktur biaya perusahaan, disusul oleh biaya tenaga kerja dan biaya keuangan. Biaya-biaya ini dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Sedangkan biaya yang paling kecil itu berasal dari beban umum dan administrasi lainnya yaitu lain-lain sebesar Rp1.057.000 pada tahun 2023. Kemudian dapat saya simpulkan bahwa laba rugi yang lebih baik itu pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2023 karena berdasarkan data yang ada, laba tahun berjalan di tahun 2023 itu sebesar Rp1.088.170 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.792.050. Penurunan tersebut disebabkan oleh terjadinya penurunan terhadap laba bersih perusahaan yang diiringi oleh kenaikan beban operasional, serta harga minyak sawit atau CPO di tahun 2023 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan
rata-rata tahun 2022, di mana harga CPO mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarah dunia saat itu. Mengacu pada harga di pasar CIF Rotterdam, penurunan harga mencapai 28,7%, yakni dari 1.352.000 per ton di tahun 2022 menjadi 964 per ton di tahun 2023.